Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam PJJ mata pelajaran fikih kelas 7. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, untuk mata pelajaran fikih kelas 7 perlu Bapak informasikan buku sumbernya yaitu Fikih terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 ya. Jadi kalian nanti akan Bapak share buku digitalnya. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan berikut ini. Pelajaran fikih di semester 1 ini yang akan dibahas adalah di bab 1 alat-alat bersuci, kemudian di bab 2 bersuci dari najis dan hadas, kemudian di bab berikutnya yaitu bab 3 sholat fardu 5 waktu, di bab 4 sholat berjamaah, kemudian yang terakhir di bab 5 berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, itu yang akan dibahas di pertemuan semester pertama atau semester 1. Baik, kita lanjut ke pembahasan pokok yaitu alat-alat bersuci. Ini ada pentak konsepnya yang akan dibahas dalam bab alat bersuci adalah pengertian bersuci, perbedaan bersuci dan membersihkan diri, dasar hukum bersuci. Kemudian di pertemuan berikutnya, air sebagai alat bersuci, air ditinjau dari pembagiannya, air ditinjau dari hukum penggunaan, dan pertemuan selanjutnya, alat bersuci lainnya, batu sebagai alat, metode analogi, dan selanjutnya. Nah, itu adalah peta konsepnya di bab 1 ini. Baiklah, bahasan pokoknya yaitu adalah bersuci. Ya. Tahukah kamu bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan istilah toharoh? Ya. Nah, istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri. Jadi pengertian toharoh secara bahasa itu adalah membersihkan diri, membersihkan pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, bersuci ini menempati kedudukan yang penting dalam ibadah karena setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh seperti wudu, tayamum atau mandi. Selanjutnya, perbedaan bersuci dan membersihkan. Anak-anak sekalian, tentunya kita sering mendengar apa itu bersuci dan membersihkan, apa itu ada perbedaannya. Tentu mari kita simak tabel berikut ini. Ada unsur-unsurnya yang dikatakan bersuci dan atau membersihkan diri. Itu tentu ada perbedaannya. Yang pertama adalah menyertakan niat. Di dalam bersuci ada penyertaan niat, sementara di dalam membersihkan diri tidak ada. Yang kedua, bertujuan untuk membersihkan. Nah, bersuci dan membersihkan diri sama-sama keduanya bertujuan untuk membersihkan. Kemudian yang ketiga, tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Ya, yang namanya bersuci itu diatur oleh ketentuan fikih, sementara membersihkan diri tidak. Yang keempat, mengikuti pola hidup sehat. Nah, semuanya jadi bersuci, membersihkan diri, semuanya mengikuti pola hidup sehat. Jadi, ya kesimpulannya yaitu bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Itu kesimpulan dari tabel yang tadi ya. Nah,
Semua perbuatan membersihkan diri dalam pengertian fikih dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniah. Jadi bersuci itu dibagi dua kalau dilihat dari segi pembagiannya, yaitu bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniah. Bagaimana itu bersuci secara lahiriah? Bersuci lahiriah atau hisiah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contoh, membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Nah, kemudian bersuci secara lahiriah ini dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Apa itu bersuci dari najis? Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Cara membersihkannya sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Sementara yang selanjutnya ada bersuci dari hadas. Kita tahu hadas itu apa? Yaitu bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan badan, membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Cara mensucikan disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkan. Itu bersuci secara lahiriah itu bagi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Kemudian yang kedua yaitu bersuci dari lahiriah, batiniah, yaitu bersuci secara batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, serta mengikuti dengan perilaku terpuji. Ya, itulah pengertian dari bersuci secara batiniah. Ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke dasar hukum bersuci. Dasar hukum bersuci ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian dalam ayat selanjutnya, fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat Al-Taubah ayat 108. Dan dasar hukum selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain
wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu atau basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Nah, ini ayat Al-Quran di atas memiliki kesamaan dengan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang sifat zahir maupun batin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah menemukan kesamaan kandungan. Lalu, bisakah kita menemukan perbedaannya? Nah, di sini baca kembali dengan seksama, maka kita akan menemukan ketiga ayat berisikan tentang perintah bersuci secara umum. Namun ayat yang kedua juga menggambarkan fitrah atau karakter khas manusia yang sebetulnya memiliki naluri untuk selalu membersihkan diri melalui bersuci. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, seperti binatang yang terkadang tidak pernah mandi hingga akhir hayatnya. Menjadi paham kan kita sekarang? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini kita bisa lebih paham dan lebih baik lagi dalam bersuci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan pertama kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.